Nicolo Fagiolo berkah Juventus di tengah keterpurukan. Nicolo Fagiolo dianggap akan menjadi pemimpin masa depan Juventus. Juventus tengah mengalami keterpurukan di tengah kasus Plavenza yang mendera. Pengurangan 15 poin dijatuhkan kepada tim pemegang gelar juara terbanyak di Serie A, Liga Italia. Namun di tengah situasi sulit ini, ada setitik cahaya terang dalam diri Nicolo Fagiolo. Ia digadang-gadang menjadi simbol perjuangan Juventus, kembali menjadi klub yang disegani pada era pasca mundurnya Andrea Agnelli. Juventus saat ini mengajukan banding, Nyonya Tua berada di papan tengah klasemen sementara. Apapun hasilnya nanti, situasi di Turin mengharuskan terjadinya perubahan nyata. Sesuatu yang sangat disadari Presiden Gianluca Vieriero dan CEO Maurizio Scannavino, mereka perlu mengubah sistem yang berkelanjutan, sehingga memunculkan generasi terbaru yang kembali bersaing di level teratas. Seperti yang disorot Calcio Mercato, Fagiolo simbol sempurna dari tim baru Juventus ini. Demikian laporan yang dikutip dari Football Italia, Selasa 24 Januari 2023. Istilah lainnya, ia calon pemimpin masa depan Juventus. Fagiolo merupakan gelandang muda berbakat jabolan Akademi Bianconeri. Ia sempat membela tim U23 sebelum dipromosikan ke skuad utama. Teranyar, pesepak bola yang bulan depan berusia 22 tahun itu tampil impresif ketika Nyonya Tua jumpa Atalanta. Juventus ditahan imbang Ladia 3-3 di Stadion Allianz, Senin 23 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada masa lalu, ia sempat menjalani masa peminjaman di Cremonese. Sekembalinya ke Juve, Fagiolo langsung membuat pelatih Massimo Allegri terkesan. Belajarnya waktu, ia mulai sering diturunkan. Tak jarang ia tampil sejak menit pertama. Juventus berencana meningkatkan investasi di skuad Next Gen U23 pada masa mendatang. Artinya, Juve bakal lebih memberikan kesempatan kepada pemain muda unjuk gigi. Fagiolo bisa menjadi pemain yang bisa memimpin rekan-rekannya. Dalam 12 tahun terakhir, Juventus keluarkan 13 triliun rupiah untuk beli pemain di Italia. Juventus akan fokus mengembangkan pemain muda untuk masa depan. Juventus telah menghabiskan dana lebih dari 800 juta euro untuk membeli pemain di Serie A dan Serie B dalam 12 tahun terakhir. Itu tidak termasuk kesepakatan pertukaran. Juventus sedang mengalami musim yang sulit. Pada November 2022, Presiden Andrea Agnelli dan seluruh dewan direksi mendadak mengundurkan diri. Belum berhenti sampai di situ, manajemen Juventus dituntut menggabungkan nilai transfer pemain untuk memalsukan keuntungan modal. Pihak berwenang melakukan investigasi. Pengadilan FIGC memutuskan Nyonya Tua mendapat pengurangan 15 poin di Serie A musim ini. Itu membuat Juventus terjerembab ke papan tengah klasemen sementara. Sinyal bahaya untuk pasukan Nyonya Tua, jangankan juara, mereka bahkan sulit mengejar tiket Liga Champions musim depan. Namun Juventus tetap berpeluang untuk bangkit. Bianconeri memiliki amunisi mumpuni di segala lini. Bicara tentang amunisi, Nyonya Tua selalu aktif berbelanja nyaris setiap bursa transfer. Seperti dirinci oleh Tuttosport, Juventus telah membayar klub Italia sekitar 837 juta euro, 13,6 triliun rupiah selama 12 tahun terakhir untuk mendatangkan pemain mulai dari George Martinez hingga Dusan Vlahovic. Demikian laporan yang dikutip dari Football Italia Selasa 24 Januari 2023. Hitungan ini hanya berdasarkan bisnis jual beli pemain, belum termasuk kesepakatan transfer. Kedepan, Juventus sedikit mengubah pendekatannya dalam mengembangkan skuad. Permasalahan di luar lapangan membuat Bianconeri berinovasi. Klub tersebut bakal lebih fokus berinvestasi di tim Next Gen U23, sehingga bisa menghasilkan banyak pemain muda yang berkontribusi untuk tim utama dalam jangka panjang. Terkait keputusan FIGC, Juventus tak tinggal diam. Pihak klub berniat mengajukan banding.
4 pemain bakalan kabur saat Juventus hancur lebur. Juventus dalam nestapa, mereka menghadapi masalah besar usai terkena pengurangan poin dari FIGC. Sanksi itu dijatuhkan atas kasus pemalsuan laporan keuangan. Dengan minus 15 poin, maka Juventus kini berada di posisi 10 klasemen sementara Serie A. Masalah tak sampai di situ, diyakini UEFA juga akan ikut memberikan sanksi tambahan, dan Juventus mungkin tidak bisa tampil di kompetisi Eropa. Situasi yang bakal membuat kondisi keuangan Juventus semakin kacau. Ujung-ujungnya, bakalan pemain yang cabut, entah karena dijual atau memang mau mencari pelabuhan lain. Sejauh ini sudah muncul sejumlah nama yang diyakini bisa hengkang, karena dibidik oleh sejumlah klub papan atas Eropa. Dusan Vlahovic menjadi yang pertama. Dia dilirik oleh Arsenal hingga Manchester United. Padahal dia baru bergabung dengan Juventus tahun yang lalu dan menjadi andalan anyar di lini depan. Lalu Weston McKennie, nama ini sudah lama dihubungkan dengan klub Premier League, mulai dari Arsenal, Tottenham Hotspur, hingga yang terbaru MU. Ketiga ialah Grayson Berhalter. Bek asal Brasil ini adalah pilar baru setelah Juventus melego Mathis de Ligt pada musim panas. Namun isu yang muncul, malah Bayern Munich kini mengutip peluang memboyong pemain ini lagi, menyusul predesornya. Kemudian yang keempat adalah Federico Chiesa. Dia merupakan winger andalan di Juventus yang baru kembali setelah lama cedera. Real Madrid dan PSG sekarang sedang memantau situasi untuk memboyongnya.